warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para bapak, para ibu, mari kita menata niat, karena Nabi sudah dawuh innamal a'malu bin niat. Jadi semua amal itu harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, lah itu namanya amal opo. Sama-sama kita mencuci muka, niatnya apa? Niatnya cuma bersih-bersih, ya wis resik. Tapi kalau niatnya wudu, resik lahir batin. Itu yang menentukan niat. Nah, soal dohir kita bisa melihat sama. Kono ya cuci muka, kene ya cuci muka. Kono ya cuci tangan, kene ya cuci tangan. Tapi ketika perbedaan niat, sing kono cuci tangan, cuci muka hanya biar bersih niate. Lah sing kene cuci muka, cuci tangan niate berwudu. Jadi untuk double. Ya dapat bersihnya wajah dan dapat pahala. Untuk itu mari kita tata niat kita dalam bermujahadah ini. Kita kembali kepada Allah, tidak usah menunggu dipanggil. Jadi kita belum dipanggil sudah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak usah tunggu mati, telat. Mati baru kembali rasa dikon balik dewe wong mati. Nah sekarang kita masih hidup, ini posisi kita sudah menyatakan inna lillahi, sesungguhnya kami ini lillahi milik Allah. Lam itu bisa berarti milik, bisa berarti untuk, bisa menjadi karena. Jadi hidup ini karena Allah, hidup ini milik Allah, hidup ini untuk Allah, menuju kepada Allah. Wa inna, sesungguhnya kita ilahi kepada Allah rajiun, kembali. Lah kita sebelum dipanggil kembali sudah kembali seperti mujahadah ini. Mujahadah ini sama dengan mengembalikan 99 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. 99 kita kembalikan semua kepada Allah. Ini sangat penting dalam nanti ketika terjadi perhitungan amal di hari kiamat. Kalau sekarang tidak kembali kepada Allah, hari kiamatnya gawat. Karena hakikatnya semuanya milik Allah. Al-Quran beberapa tempat sudah menyatakan, di antaranya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Itu lahu ma fis samawati wal ard, milik dia apa yang di langit dan di bumi. Jadi Allah sudah memberikan seperti itu. Di ayat kursi juga ada seperti itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Di ayat kursi, milik Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Kalau kita dalam hati kita sudah menyatakan itu milik Allah, betul. Tapi sementara kadang-kadang kita mengaku yang milik Allah itu menjadi milikku. Ini rumahku, ini motorku, ini terus lihat tulisannya nenggone hak milik.
ternyata betul-betul namanya tercantum di situ. Nah ini secara dunia syariat memang begitu. Tapi secara hakikat semuanya milik Allah. Jadi dengan kita bermujahadah ini mengembalikan apa mestinya. Jadi semua milik Allah bukan milik aku. Sehingga kita dengan benda-benda ini tinggal mana yang lebih dulu berpisah. Apa barangnya yang meninggalkan aku, apa aku yang meninggalkan barang. Ketika aku masih hidup, motorku saya jual. Ya, berarti motor meninggalkan aku. Tapi motorku tambah banyak di rumah, tapi aku meninggal dunia, berarti aku yang meninggalkan motor. Ya cuman akan begitu. Makanya kita dengan mujahadah ini sebetulnya diam-diam kita melatih diri kembali kepada Allah. Itu yang betul. Harus kita kembali kepada Allah. Harus. Bukan pada waktu ada orang meninggal dunia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah kembali. Menyatakan itu bukan pada waktu melihat orang meninggal saja. Tapi dalam jiwa sudah menyatakan diri seperti itu. Jadi kembali kepada Allah, kita dalam hati. Setiap saat kita kembali kepada Allah. Dengan menjalankan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Itu kita kembali kepada Allah. Ini sangat penting. Karena besok kapan-kapan akan diundang kembali benar-beneran. Yang namanya meninggal dunia. Lah kalau kita dipanggil meninggal dunia. Kok ketika hidupnya tidak kembali, gawat. Gawat. Hidupnya tidak pernah kembali kepada Allah, gawat wis. Akhirnya di alam kubur pertanyaannya berat-berat. Di hari kiamat pertanyaannya lebih berat lagi. Karena tidak kembali kepada Allah. Padahal kita kalau ada orang meninggal dunia sudah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan kami kepada Allah kembali. Lah untuk melatih kembali kepada Allah ya mujahadah ini. Melatih kembali. Kembali kepada Allah yang tidak diperintah. Artinya tidak diperintah itu memujahadah ya monggo, ora ya monggo. Tapi nek sholat ada perintahnya. Ketika sholat, puasa ada perintahnya. Ketika kita diperintahkan sholat, nanti akan diteliti sholatnya gimana. Baik sholatnya aman, sholatnya tidak baik, bahaya. Sementara untuk menjadikan sholat baik, kayak angel, rekoso, sulit. Kalau sholat itu nemuni Allahu Akbar no. Allahu Akbar. Saya niat sholat duhur 4 rakaat fardhu lillahi ta'ala. Dalam hati udah niat gitu. Nanti tengah-tengah sholat kemana-mana kok pikirannya. Wah kalingan ini, kalingan itu dan sebagainya. Ya itu wajar. Cuman konsentrasinya kepada Allah kembali. Kemudian Allah itu maha segalanya, maha bisa. Dan di sini itu Allah telah menetapkan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan
mati dan hidup, menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, mana yang kamu paling baik dalam budi pekertinya, amalnya. Jadi kita di sini itu diawasi penuh 24 jam. Amaliyahnya seperti apa dicatat oleh malaikat. Jadi nanti di hari kiamat kita tidak bisa lari karena bukti-bukti lengkap, benda-benda yang menjadi bukti didatangkan, catatan lengkap dari malaikat yang tiap hari mencatat kelakuan kita, lengkap sekali di hari kiamat. Lah ketika lengkap di hari kiamat dipertanyakan ini, kalau kita hanya membawa wajib dan sunnah, pertanyaan, nanti kalau wajibnya ada yang ditolak bagaimana? Padahal wajib ya nak ditolak ya gugur. Sholat duhur ditolak, ya berarti dianggap nggak sholat no, ditolak. Tuh. Padahal kita tidak ngerti salatku ki ketampa apa ora ya? Ketampa apa ora ya salatku? Tidak ngerti. Lah makanya di mujadai ini permohonan lengkap. Mujahadah ini permohonan lengkap 99 permohonan. Jadi ibadah kita dengan setelah dimujadai, insya Allah yakin semua amaliyah kita diterima. Allahumma amin. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita itu kembali penuh 99 bidang. Ketika mulai awal, ya Rahman, ya Allah, kita menuju kepada Allah. Dilanjutkan, ya Rahman, ya Rahim, Gusti Allah masih sayang toh, nanti aku disayang ya. Dan Allah sudah mengaku Rahman, Rahim. Hambanya menyebut, otomatis disayang Allah. Otomatis niku. Alam Allah tidak ada penolakan kecuali hambanya yang menolak diri. Menolak diri itu dulu selalu berdoa terus pray. Ratau ndonga. Itu hambanya yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menerima terus loh. Kenapa kok Allah menerima hambanya? Setiap amal padahal amalnya yo elek-elek ngono, tapi kok yo di ngapura, yo ditampa sisan. Kena cara perdagangan rugi lho, nampa barang elek-elek iki ra payu didol. Kuwi nek manusia. Manusia punya kulaan dagangan elek-elek balekke, soalnya ra payu didol. Itu nek manusia. Lah kalau Allah sebetulnya amaliyah yang jelek juga ditolak. Sebetulnya begitu. Tetapi ketika hambanya minta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, itu nanti bisa amaliyahnya diampuni, diterima, tidak perlu dilipat gandakan. Allahumma. Loh Allah alamnya begitu. Nah kalau manusia kerja jelek, oh sesuk ora tak bayar ngene anu. Soalnya apa? Kamu merugikan aku. Ini manusia. Tapi kalau Allah kita sholat kebetulan jelek, memang Allah rugi. Boten. Mah elek sholatmu ya Gusti Allah enggak rugi, mah kamu tidak sholat ya Allah juga enggak rugi. Sebaliknya, sholatmu apik ya Gusti Allah tidak bati. Enggak bati.
Dan siapa yang rugi, yang laba siapa? Yang rugi, yang laba ya hambanya sendiri. Salatnya bagus, tambahi berdoa, Allah menerima, hambanya laba. Salatnya jelek, tidak pernah berdoa, meninggalkan Tuhannya, tidak pernah berzikir, hanya salatnya ditolak, hambanya yang rugi. Allah tidak ada laba, tidak ada rugi. Mengapa? Karena Allah itu yang menghidupkan hambanya, yang membesarkan hambanya, yang memberi petunjuk, Al-Hadi, An-Nur, Al-Fatah, yang membuka pikiran hambanya, semuanya Allah sendiri. Nah cuman ketika hambanya itu nekat, nah kuwi sing angel. Karena punya pikiran ya bisa nekat toh. Alah rasa sholat nyatane ya ora apa-apa. Di sini iki jenenge nekat. Rasa sholat ya ora apa-apa. Di sini. Tapi begitu di alam kubur, waduh lah itu. Makanya karena Allah memberikan tawaran doa dengan firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai al asmaul husna, berdoalah kamu semua kepadanya menggunakan al asmaul husna. Surat Al-A'raf 180. Perintah berdoa betul-betul. Dan kita menggunakan asmaul untuk doa, itu sudah persis apa yang Allah kehendaki. Dan Allah sudah berjanji dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Minta pasti ku beri. Jadi perhitungannya sudah tepat. Minta pasti ku beri. Kenapa Allah berani berjanji memberi? Karena Allah kalau memberi tidak ada rugi, tidak ada laba. Jadi yang menentukan terkabul dan tidaknya justru hambanya sendiri. Doanya sungguh-sungguh Allah beri. Doanya prai, Allah tidak memberi. Makanya baca asmauna ini dawuhnya Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Siapa yang memelihara baca tiap hari, jamin pasti masuk surga. Itu Allah yang sudah berjanji, Nabi yang memberitahu. Makanya kalau kepingin masuk surga lancar mulus, harus ber-al-asmaul husna mutlak, nggak bisa ditawar. Wes ngono. Lah nek pun salat pripun? Yang ngger salate apik ya ora apa-apa, nek salate elek mbuh. Tapi nek ketake kok salate kadang telat, elek kesusu, wis pikirane blayang-blayang. Wah, jane arep salat wae gane kancane salat alu melu salat. Jadi ora krana Allah tapi krana isin. Ya seneng ngono ya mbuh to. Itu. Ini kalau ibadah-ibadah seperti itu. Tapi ketika Allah menolong, semua bisa. Allah menolong semua bisa. Lah karena Allah memang Al-Mujib, Maha Pengabul doa, makanya kita berdoanya tidak tanggung-tanggung, kabeh jaluk. Jadi kita berdoa dengan 99 bidang jaluk kabeh, wis apa. Makanya monggo lah. Jadi Allah sudah janji dengan dua bahasa. Yang satu bahasanya bahasa langsung. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau ya Allah tidak akan mengingkari janji.
Lalu bahasa tidak langsung berita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Allah janji di Al-Quran sudah cukup tegas, jelas. Tinggal kita pahami, laksanakan. Mbok kaya militer apa anu kae. Siap, laksanakan. Nah, mbok ngono. Ora semuanya. Jadi dengan Al-Asmaul ini kita memohon pada Allah 99 sekaligus. Jadi enggak tanggung-tanggung ini. Nek ngerti paringane Gusti Allah sing mujadah rame banget kebak masjid nek perlu. Hanya ikut mujadah Al-Asmaul. Tapi karena belum tahu pemberian Allah jadi daya tariknya kurang. Cuman Allah memberi kesempatan kepada bapak ibu yang bisa mengajak untuk ikut mujadah, maka dia dapat pahala apa yang pahala pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita ngajak satu orang, maka pahalaku jadi 1 tambah 1. Kalau aku ngajak 10 orang, pahalaku 1 tambah 10, 11. Dan seterusnya seperti itu. Makanya monggo para bapak, para ibu kalau mau meningkat pahalanya, caranya yang ngajak-ngajak. Tapi kalau ngajak-ngajak harus sopan santun loh ya. Nah dengan marah-marah sesuk malah ra gelem dijak. Ora usah wonge galak gah. Ngono to. Harus alus, sopan, syukur-syukur ndedet, kowe nek gelem melu mujadah engko tak jajake wis tambah wah wis tombo nek carane ngono. Wah itu bagus ana ngono. Monggo ini agama perlu pengorbanan. Lah kita bisa berkorban kalau kita sudah matur sama Allah minta bantuan. Kalau kita belum minta bantuan nanti kena penyakit eman. Enak men garek njaluk aku kuwi sing golek lah tenan to. Padahal ketika kita golek itu nek ra ditatake karo Gusti Allah ya ora iso lho. Monggo dadi nelayan kono di tengah laut. Sebetulnya ikannya banyak, tapi Allah tidak memberi. Pas nelayan ke laut dengan kapalnya, asal ada kapal itu ikannya lari semua, kapok ra kowe rasa kecekel to. Ah, iwak sing nglakokke sapa? Ha sing gawe ya sapa? Ha Gusti Allah sendiri ya. Gusti Allah tidak memberi. Asal nelayan datang ikannya semuanya lari pergi menjauh, ra gelem mendekat. Biar rantai iwak dong. Jadi kita dapat ikan barang itu Allah yang memberi, disangka apa? Allah yang memberi, tiba-tiba ada ikan yang dicedak-cedak ke kono, akhirnya kena jaring, kena pancing dan sebagainya. Loh itu kalau Allah memberi akal sama ikan-ikan langsung, awas nih, ono kapal iki mesti nggo awake dhewe dicekeli kabeh. Yuk dulu pindah rono, mesti gitu. Nah untung semua binatang itu Allah tidak memberi akal. Akalnya ya akal binatang, yang penting makan gitu aja. Lah kalau binatang semua diberi akal, manusia kewalahan. Wes ana nang ngendel takonnya nyamuk. Nyamuk diberi akal, waduh. Pokoknya di daerah-daerah yang tak mungkin dicablek cokot. Dari kira-kira wonge turu cokot. Kena obah sidik langsung lari, nanti akal kan ngono. Akhirnya semua nyamuk-nyamuk kenyang-kenyang tanpa ada yang ketangkap. Ini kalau binatang punya akal gitu. Enggak kok. Jadi dengan kita mujahadah ini betul-betul menempatkan diri kita menjadi hamba yang sejati. Sebelum kita masuk surga,
itu dimasukkan ke hamba sejati dulu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Jadi hamba sih. Bareng wis masuk hamba bener baru diperintahkan. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke surga. Nah ini kita mujahadah ini untuk menyempurnakan menjadi hamba. Nah hamba itu menjalankan perintah sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Lah diantaranya berzikir. Lah berzikir ini perintahnya berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir, alias 24 jam zikir, nggak mandek-mandek. Itu perintahnya gitu. Sementara kita zikirnya baru sholat dan ba'da sholat. Sholat rampung 5 menit, ba'da sholat maca 10 menit. Biar itu di jalan raya udah beda. Wah wis tak karuan. Karena di jalan raya macam-macam adanya. Beda. Jadi sementara barangkali kita ibadahnya ngot-ngotan. Subuh ibadah dan doa. Jam 9 pagi nggak tahu kemana. Zuhur ibadah lagi. Jam 2 siang nggak tahu. Asar ibadah lagi. Jam 5 mbuh. Maghrib ibadah lagi. Bar maghrib mbuh meneh. Ora pengajian po. Ya maghrib bisa pengajian to mosok mbuh kabeh. Pengajian sampai isya. Nah itu dan seterusnya. Ini sementara barangkali posisi ibadah kita seperti itu. Karena seperti itu, subuh sholat, bersubuh berdoa, setelah jam 9 di pasar langsung lesane ra kuat muni-muni ngrasani rono rene. Lah karena ketika sudah di masyarakat itu sing diberi iki kaya unen-unen piribasa. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Biyen ngono kuwi. Kuman di seberang lautan tampak. Lah wong kesalahan cilik nggone wong lho kok iso weru-weruwe kuwi lho. Bareng awake dhewe kesalahan besar kok ora ngerti kira krasa ki piye. Ini disindir kalau peribahasa. Lah ini dengan kita matur sama Allah, Allah siap untuk memberi petunjuk, Al-Hadi, petunjuk. Allah siap memberi sinar, An-Nur. Allah siap membuka pikiran dan hati, Al-Fattah. Makanya monggo Allah semuanya ini untuk di sini tiap malam Selasa, untuk di rumah minimal ba'da sholat 1 kali seumur hidup. Jangan sampai permohonan itu putus di jalan. Karena Allah itu ketika memberi tidak berkurang. Makanya tidak mungkin bagi Allah untuk tidak dikabulkan kecuali mogoan. Mogoan ki gek ndonga gek ora, gek ndonga gek ora. Ya gek ndonga diberi lah gek ora kuwi marai. Lah biasanya kalau sudah tidak berdoa kena setan. Jadi wong nek ndonga ki dadak maca asma ping pira ki mau? Ping 7 pamane. Waduh abote ra karuan nek dhewean. Yang dhewean paling banter bar salat siji bar wis arep ditekake ping 3 wah kesuwen. Tapi ketika kita mujahadah kuat 7 kali enggak masalah itu. Nah ketika kita minta terus maka Allah pun memberi terus. Dan ketika Allah memberi terus nanti hambanya akan naik pangkat. Kalau kemarin pangkatnya orang umum ki kagan dosa kurang ibadahe. Itu kalau meninggal dunia saat itu barangkali mampir ke neraka dulu. Barangkali itu maksudnya kalau Allah tidak mengampuni maksudnya ngono. Tapi nek Allah mengampuni ya ora situ.
Lalu posisi kita mungkin ya sudah ibadah, ya sudah sholat, tapi ya masih maksiat juga seimbang. Kedua-duanya nanti diadili. Tapi ketika ada al-asmauna pengadilan beda. Karena ada Rahman Rahim. Bodoh-bodoh diadili orang umum dan diadili orang yang disayang beda. Kalau orang umum diadili sesuai dengan apa adanya. Jadi Allah tidak akan mendolimi. Salamu 100, ya 100. Ganjarmu meng 50, ya kurang. Akhirnya mampir ke neraka. Apa adanya. Ini orang umum. Tapi lah kalau sudah berasmaul husna, maka kita akan naik yang semula orang umum menjadi khusus karena selalu berzikir. Zikirnya full 24 jam nanti menjadi namanya orang yang khususil khusus, istimewa. Nah kalau sudah istimewa akan berlaku hukum istimewa. Gusti Allah mengampuni dosa itu enggak masalah, enggak rugi, enggak apa. Tapi harus ada alasannya. Alasannya ketika kita manggil-manggil terus merintih, Allah menerima rintihan kita, dosa dihapus semua, hanya masuk surga tanpa ada hisab. Allahumma amin. Itu target Asmaul Husna. Kalau kita sholat itu netupi kewajiban. Kewajiban dilaksanakan, begitu kewajiban dilaksanakan, cepat-cepat berdoa minta sesuatu. Makanya rumusannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama na'budu kita beribadah sudah sholat poso. Lalu cepat-cepat kita nasta'in minta pertolongan pada Allah yang namanya doa. Dan doanya pakai Asmaul Husna sesuai surat Al-A'raf 180. Semoga Allah selalu menuntun kita yang akan datang selalu semakin baik dan makin Allah ridho untuk diri kita, keluarga kita, jamaah kita dan pada muslimin pada umumnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.